Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul tentang hak menolak dan mematuhi hukum. Baik, di sini ada subbab yang pertama, yaitu tentang hak menolak hukum. Bahwa sikap tidak mematuhi hukum itu merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik ini merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena bisa mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seorang yang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain, seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Yang kedua adalah subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan yang melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi ia tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Selanjutnya ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan atau penolakan hukum. Yaitu yang pertama, apabila civil disobedience ini dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Yang kedua, civil disobedience ini dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Yang ketiga, civil disobedience ini sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, pembangkangan terhadap hukum ini baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Jadi, civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Selanjutnya, yaitu tentang kewajiban mematuhi hukum. Keberadaan hukum dalam suatu negara ini mutlak sangat diperlukan, karena hukum bisa menjadi petunjuk atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jika suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan pada aturan hukum, maka negara itu disebut dengan istilah negara hukum, misalnya negara Indonesia ini. Kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri karena manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan memiliki berbagai macam kebutuhan maupun kepentingan yang tentunya dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan tersebut terkadang berlawanan satu sama lain sehingga bisa terjadi bentrokan yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan maupun ketertiban hidupnya. Nah, untuk mencegah atau menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang berbahaya itu, maka negara berusaha mengamankan dan menertibkan pergaulan hidup antar manusia itu dengan cara membentuk dan menegakkan hukum. Selanjutnya, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama karena dengan menjadikan hukum sebagai landasan atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, maka dapat mencegah atau menghindari terjadinya tindakan anarkis atau sewenang-wenang, baik dari setiap individu manusia kepada individu manusia yang lain maupun dari penguasa negara terhadap setiap manusia yang menjadi rakyatnya, sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung dengan aman, tentram, tertib, damai, serta adil. Selain itu, kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan, di mana ketika kita berpikir bahwa moral seseorang ini tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya, tetapi hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya, sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Selanjutnya, kewajiban mematuhi hukum ini muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan. Ketika kita berpikir bahwa moral seseorang itu tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya, sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.